Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan anatomi dan fisiologi dari ternak kelinci atau Ornithologus cuniculus dengan anggota Saya Sukma Lamanda Damanipni 180306004. saya Wahyudi Himon Sutanto NIM 180306064 Saya Sandra Tapinong, NIM 180306076 dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidanasari SPT MP. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang sistematika dari kelinci atau Ornithologus cuniculus, yaitu kingdomnya Animalia, superfilumnya Chordata, filumnya Vertebrata, ordonya Lagomorpha, famili Leporidae, untuk genusnya Ornithologus dan spesiesnya Ornithologus cuniculus. Di sini saya akan menjelaskan anatomi eksternal, yaitu bagian kapur kepala, kolom yaitu leher, rambus yaitu badan, dan ekstremitas librae yaitu bagian kaki depan dan belakang. Terus ada cauda yaitu ekor. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kaput. Di kaput itu ada telinga oris, bagian mulut, dan di bagian mulut ini terbagi menjadi dua, yaitu labium superior dan labium inferior. Labium superior itu bagian atas dan labium inferior yaitu bagian bawah. Dan di klinik ini ada dentes incisivus yaitu gigi, dan ada kumis yaitu fibrissae. Terus ada nares externus yaitu bagian hidung, dan terbagi dua ya, bagian mata yaitu organon visus. Di mata ini ada bulbus oculi, dan terbagi menjadi tiga, ada kornea yaitu bagian yang putih, ada iris yaitu bagian yang coklat, dan ada pupil yaitu bagian yang palpebra terbagi menjadi tiga bagian, yaitu ada palpebra superior bagian atas, dan ada palpebra inferior bagian bawah, serta ada vilca seminalis yaitu bagian depan ini. Terus ada organon auditis yaitu bagian telinga, dan di bagian telinga terdapat pinnae yaitu daun telinga, serta ada forus amphiticus esternus yaitu lubang telinga bagian luar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari trunkus. Nah, bagian dari trunkus ini terbagi atas beberapa daerah. Yang pertama itu ada toras atau bagian dari dada. Nah, selanjutnya itu ada abdomen, itu bagian dari perut. Nah, selanjutnya itu ada dorsum, itu bagian dari punggung. Nah, selanjutnya itu ada perineum. Nah, perineum itu merupakan area di antara ototnya vagina dan anus yang menghubungkan otot besar dari panggul. Nah, selanjutnya itu ada beberapa organ yang terdapat pada trunkus, yaitu umbiculus. Umbiculus itu merupakan pusar dari kelinci. Selanjutnya itu mamae. Mamae itu merupakan payudara dari kelinci. Nah, selanjutnya itu anus. Nah, di atas anus itu ada organ genitalia eksternal. Nah, organ genitalia eksternal itu pada kelinci feminin atau betina itu terdapat bagian vulva. Nah, di vulva ini ada dua bibir, yaitu labium mayor dan labium minor. Nah, selanjutnya itu ada labium maius. Nah, selanjutnya itu ada porus uregenitalia. Itu merupakan saluran dari urin, saluran kencing. Nah, selanjutnya itu ada klitoris. Klitoris itu bagian dari atas di bagian vulva. Di sini ini merupakan bagian feminin atau bagian dari alat betina eksternal. Yang ketiga, kita masuk kepada ekstremitas librae, yang terdiri di atas ekstremitas cranalis di depan dan ekstremitas caudalis di belakang. Nah, di ekstremitas cranalis itu terdapat brachium atau lengan atas yang disokong oleh tulang humerus, serta ada antebrachium tulangan bawah yang disokong oleh radius adona, serta manus yang terdiri atas carpus, metacarpus, dan digiti. Nah, lalu ada ekstremitas caudalis, itu terdiri atas femur atau paha, lalu cross atau dengkul yang disokong oleh tulang tibia dan fibula, lalu ada pes yang terdiri atas tarsus dan metatarsus serta digiti, lalu ada
valvula yaitu jejak pada kaki ini. Ini nampak jantung masih berdetak. Selanjutnya masih ada pergerakan peristaltik pada usus. Di sini, di sini, di sini juga. Di jantung juga masih. Selanjutnya saya akan menjelaskan topografi atau bagian-bagian yang terlihat pada pembedahan di awal. Yang pertama itu ada esofagus dan trakea. Ini trakeanya. Nah, selanjutnya itu ada kor atau jantung. Jantungnya masih berdetak. Nah, selanjutnya itu ada pulmo atau paru-paru, lalu hati atau hepar. Lalu ada fascia valea di sini. Nah, selanjutnya itu ada ventriculus atau lambungnya. Lalu ada intestinum tenue atau usus halus. Lalu intestinum crassum, di sini ada nampak cecum yang besar. Lalu ada bagian dari uterus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem digestoria yang ada pada kelinci. Nah, itu pertama itu terdapat truncus digestivus. Nah, di truncus digestivus itu terdapat cavum maris. Nah, cavum maris itu merupakan bagian dari mulutnya. Nah, di cavum maris ini terdapat dentis. Nah, dentis ini terbagi menjadi 3, yaitu incisivus itu bagian dari gigi seri. Terdapat sekitar 4 gigi seri. Nah, selanjutnya itu premolare itu gigi depan. Nah, selanjutnya itu ada molare itu gigi bagian belakang. Gigi bagian belakang. Nah selanjutnya itu terdapat lingua, itu merupakan lidah yang ada pada kelinci. Nah, selanjutnya itu faring. Nah, selanjutnya ada esofagus. Nah, esofagus itu merupakan lanjutan dari faring. Nah, selanjutnya itu ada ventriculus atau lambung. Di bagian cavum maris ini merupakan pencernaan karbohidrat pertama kali yang terjadi. Nah, pencernaan karbohidrat pertama kali itu terjadi di bagian-bagian yang terdapat kelenjar saliva atau cairan saliva. Nah, selanjutnya itu di esofagus. Nah, di esofagus itu merupakan tempat jalannya pakan masuk ke ventriculus. Nah, selanjutnya itu ventriculus. Ventriculus itu atau lambung ini terdapat HCl. Nah, di ventriculus itu terbagi menjadi 3, yaitu kardia itu bagian atas ventriculus. Nah, selanjutnya itu ada overdus itu bagian tengah. Nah, selanjutnya itu ada pylorus. Nah, pylorus itu bagian yang dekat dengan usus. Nah, di ventriculus ini terjadi pencernaan yang dibantu oleh HCl dan dibantu oleh beberapa enzim. Nah, selanjutnya itu ada intestinum. Nah, intestin itu terbagi menjadi 2, yaitu intestinum tenue dan intestinum crassum. Nah, di intestinum tenue itu terdapat 3 atau dibagi menjadi 3 lagi, yaitu duodenum yang terdapat pankreas, jejunum dan ileum. Nah, duodenum itu di bagian yang ini, karena pankreasnya sudah terpotong jadi tidak nampak. Bagian yang berbentuk U. Nah, selanjutnya itu di duodenum ini tempat menempelnya pankreas. Nah, selanjutnya itu di jejunum dan ileum itu, nah itu tempat pencernaan yang dibantu oleh enzim lipase, tripsin dan amilase yang dihasilkan dari pankreas. Nah, selanjutnya di usus halus, atau di bagian jejunum dan ileum itu terjadi penyerapan yang dibantu oleh villi dan dibantu oleh mikrofili atau absorpsi, penyerapan atau absorpsi, dan dibawa ke dalam hati. Nah, lalu masuk ke intestinum crassum. Jadi pencernaan serat yang ada pada kelinci itu tidak efektif karena tidak terdapat rumen atau yang biasanya dibantu oleh
mikroba pada rumen. Nah, jadi pencernaan serat itu terdapat di sekum. Nah, di sekum ini terjadi pencernaan serat yang dibantu oleh mikroba. Nah, setelah itu masuk ke rektum dan ke anus. Nah, di rektum ini terdapat cetakan-cetakan yang berfungsi untuk mencetak dari kotoran. Kita akan mengukur sekumnya. Delapan itu 26, terdapat 34 cm sekumnya, panjangnya 34 cm sekumnya. Nah, untuk sekum itu pencernaan serat yang dibantu oleh mikroba. Lalu serat masuk ke jadi kelinci ini menghasilkan dua feses, yaitu feses cair dan feses padat. Nah, feses cair ini dijilat kembali pada malam hari oleh kelinci yang disebut sebagai kopropagi, yaitu penyerapan atau pemakanan serat-serat yang dimakan melalui feses yang dilakukan pada malam hari. Tadi saya jelaskan pencernaan karbohidrat pertama kali dilakukan di kafum oris atau pada mulut yang terdapat kelenjar saliva. Maksudnya itu pencernaan lemak itu dilakukan di usus halus, bagian usus halus. Nah, selanjutnya itu yang dibantu oleh enzim enzim. Nah, selanjutnya itu pencernaan protein itu terjadi di ventriculus yang dibantu oleh enzim juga. Nah, pencernaan lemak itu dibantu oleh enzim lipase. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai glandula digestoria. Nah, glandula digestoria ini merupakan pencernaan tambahan yang ada pada kelinci. Yang pertama itu glandula salivari. Nah, glandula salivari merupakan kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini terdapat beberapa, yaitu glandula parotis. Nah, selanjutnya itu glandula sublingualis. Nah, selanjutnya itu glandula infraoculis. Nah, selanjutnya itu terdapat empedu atau fasciculata. Nah, fasciculata ini merupakan fasciculata. Nah, fasciculata ini merupakan berfungsi sebagai pengaktifan lipase pada pankreas. Nah, selanjutnya itu mempercepat kerja amilase pada pankreas. Nah, selanjutnya itu membantu mengemulsi lemak, terus membantu penyerapan lemak. Nah, selanjutnya itu membantu penyerapan vitamin yang larut pada lemak, yaitu A, D, E, dan K. Nah, selanjutnya itu bersifat antiseptik untuk memecah enzim, memecah lemak. Nah, selanjutnya itu terdapat hepar atau hati. Ini hati. Nah, fungsi dari hati ini merupakan sekresi empedu. Nah, selanjutnya itu metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, selanjutnya itu penyerapan vitamin dan karbohidrat. Nah, selanjutnya itu pankreas. Pankreas itu merupakan sekresi enzim lipase, amilase, lipase, dan tripsin. Di sini saya akan menjelaskan sistem uregenatoria yang terdiri dari rem, yaitu sepasang bentuknya seperti kacang berwarna merah tua dibungkus oleh kapsula renis, dan di bawah red ini terdapat ureter, mana yaitu saluran yang keluar dari red, dan setelah itu terdapat vesika urinaria, yaitu kantong kemih, yang mana di sini biasanya terdapat di sini, mungkin terlihat karena pecah tadi. Terus terdapat
panjang dari ren. Selanjutnya terdapat korteks, medula, pinnaris palmigi, terus pelvis renis. Oke, selanjutnya kita masuk kepada sistema sirkulatoria. Di sistema sirkulatoria terdapat cor atau jantung yang terdiri atas atrium dexter, atrium sinister, vena dexter, dan vena sinister. Nah, untuk sistem peredaran darahnya, darah yang kaya akan karbon dioksida dipompa dari jantung, yaitu dari vena sinister menuju ke atrium dexter, lalu dipompa ke pulmo atau paru-paru yang akan dikeluarkan dari tubuh. Lalu darah yang kaya akan oksigen dipompa dari paru-paru menuju ke atrium sinister, lalu masuk ke vena dexter, lalu disalurkan ke seluruh tubuh darah yang kaya akan oksigen tadi. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan sistem nervosum atau sistem saraf pusat. Yang pertama di sini ada dorsal. Asalnya itu hemisfer cerebri, itu merupakan dua otak yang besar ini. Asalnya itu visura longitudinalis cerebri, itu merupakan lekukan yang memisahkan antar hemisfer. Asal lekukan yang memisahkan antar hemisfer. Asalnya itu ada giri atau lekukan yang memisahkan antara cerebrum. Asalnya itu ada sulci, itu merupakan lekukan yang pada permukaan cerebrum. Asalnya itu ada cerebellum di belakang sini. Cerebellum. Asalnya itu ada medulla oblongata, itu merupakan bagian di belakang sini juga. Cerebellum itu merupakan otak kecil. Medulla oblongata merupakan bagian yang di bawahnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistema respiratoria. Nah, sistema respiratoria dimulai dari nares externus menuju ke fonasi atau rongga hidung, lalu menuju ke glotis yang terdapat di bawah sini, lalu menuju ke laring, dan menuju ke trakea. Lalu dari trakea masuk ke bronkus yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus sinister dan bronkus dexter. Lalu pulmo terbagi menjadi dua, yaitu pulmo sinister dan pulmo dexter. Nah, di pulmo sinister itu terdapat dua lobi, yaitu lobus superior dan lobus inferius. Lobus superior dan lobus inferius. Lalu pada pulmo dexter terdapat tiga lobi, yaitu lobus superius, lobus medianus, dan lobus inferius. Selanjutnya yaitu sistem genitalia feminin, yaitu sistem reproduksi kelinci pada kelinci betina. Yang pertama yaitu terdapat ovarium, sepasang bentuknya oval. Terus terdapat oviduct, yaitu tuba falopi yang halus dan berkelok-kelok. Terus ada ostinum tuba abdominal, yaitu lubang masuknya ovum ke dalam tube. Terus ada membranae. Di sini juga ada infundibulum. Terus terdapat uterus di sini. Dan ada vagina, di mana vagina ini terdiri adanya muarah dari kedua bagian uterus. Terus di sini ada vulva yang merupakan celah. Terus ada labium, labium malleus di sini. Terus ada pleurotis, yaitu tonjolan kecil di sekitaran vulva. Terima kasih telah menonton video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.